Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pembalap Repsol Honda Alex Marquez mengaku menahan sakit dan kesemutan pada tangannya saat membalap di MotoGP Valencia 2020 usai ia mengalami crash pada sesi kualifikasi. Di MotoGP Valencia, Marquez mencatatkan hasil yang lebih baik, finish ke-16 dibandingkan dengan dua seri sebelumnya yang gagal finish. Valencia adalah trek yang sangat menantang, tidak ada trek lurus panjang untuk beristirahat. Sejak lap ke-8 dan seterusnya, tangan kiri saya kesemutan. Yang berarti saya kurang stabil selama fase pengereman. Saya fokus untuk tidak membuat kesalahan dan menyelesaikan balapan. Meski itu sulit karena rasa sakit, ucap Alex Marquez. Spekulasi terbaru melaporkan bahwa Marc Marquez kemungkinan akan menjalani operasi ketiga di lengannya. Saat ini Marquez diperkirakan tidak akan sembuh tanpa operasi ketiga. Menurut rumor yang beredar, Marc Marquez telah hilang kepercayaannya pada dokter di Hospital Universitari Dexeus di Barcelona sehingga ia menggantinya. Dilaporkan sebuah media di Jerman, Marquez dan orang sekitarnya telah menghubungi seorang dokter spesialis di Austria untuk melakukan pemeriksaan. Dalam operasi ketiga pada lengan kanan atasnya, Marquez mungkin harus menjalani transplantasi tulang untuk memulihkan tulang lengan atas yang hancur dengan bantuan sel induk dari tubuhnya sendiri. Valentino Rossi prihatin melihat kondisi Marc Marquez saat ini yang tengah didera cedera panjang. Ia yakin tak mudah bagi Marquez menerima kondisinya saat ini karena dipenuhi dengan tidak kepastian. Kini Rossi hanya berharap kondisi rivalnya itu bisa segera membaik. Dengan begitu, orang-orang bisa menyaksikan aksinya lagi di pentas MotoGP. Sayangnya ini adalah hal-hal yang tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Marquez mengalami cedera serius untuk pertama kalinya. Masalah besar itu pun harus dibayar mahal. Pasti sangat buruk berada di rumah begitu lama. Dan juga memiliki keraguan tentang masa depan juga karena Marquez masih sangat muda. Ketika Anda mengalami cedera parah, Anda harus mengambil waktu yang tepat untuk pulih, ucap Rossi. Sejak Andrea Iannone dijatuhi hukuman kasus doping 4 tahun, tampaknya Aprilia masih belum menemukan pengganti pembalapnya itu. Dovizioso dan Kratlo sudah menolak Aprilia. Pembalap muda seperti Di Giannantonio dan BJC telah melakukan negosiasi, meskipun akhirnya masih akan fokus setahun lagi di Moto2. Max Biaggi tampaknya juga memberikan calon dari timnya yaitu Aaron Canet. Dan juga Tito Rabat telah menawarkan diri tetapi masih belum mencapai kesepakatan. Beredar info Aprilia telah bernegosiasi dengan bintang Ducati Superbike Cas Davies. Tampaknya negosiasi tersebut telah mencapai kesepakatan.
Setelah sebelumnya Fabio Quartararo yang dibuat terkejut dengan performa mesin motor Morbidelli, kini giliran Maverick Vinales dibuatnya terkejut. Ia pun berbicara tentang perbedaan antara motornya dengan motor Morbidelli. Pada dasarnya semuanya berbeda, sasis, lengan ayun, mesin, dan engine brake dan semuanya berbeda. Keduanya adalah motor yang sama sekali berbeda. Kami berkonsentrasi pada motor MotoGP versi 2020. Kami mencoba mengembangkannya lebih jauh untuk tahun mendatang. Kami harus membuat keputusan yang tepat. Mesin, sasis, dan yang terpenting akselerasi adalah area tanggung jawab kami, ucap Vinales. Dikutip dari The Race, Franco Morbidelli tidak percaya bahwa para pembalap Yamaha akan menggunakan motor Yamaha M1 2019 seperti miliknya di tahun 2021. Ia menegaskan spesifikasi terbaru Yamaha M1 tetap menjadi pilihan yang lebih logis untuk rekan-rekannya di tahun 2021. Tentu saja ada beberapa item yang dapat saya ambil dari pabrik dan menyesuaikannya dengan motor saya. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa motor terbaru adalah yang terbaik karena alasan ini. Karena Anda dapat memasukkan semua energi pabrik ke dalam paket itu secara berurutan untuk membuatnya tumbuh dan berkembang. Terbaru dan terbaru memiliki margin terbesar, margin saya paling kecil, ucap Morbidelli. Salah satu faktor penggunaan mesin M1 2019 adalah dikarenakan Quartararo dan Maverick Vinales mengalami penurunan performa dalam balapan. Selain itu, dengan peraturan pembekuan mesin tahun 2021, tim akan dibatasi dalam pengembangan mesin. Citra buruk awal musim dijawab dengan keandalan mesin Yamaha M1 2019. Kontroversi seputar valve mesin M1 di awal musim justru membuat Yamaha bisa membuktikan betapa handal mesinnya. Pada hari Minggu, Morbidelli secepat kilat mengalahkan Ducati GP20 yang dipakai Jack Miller, menggunakan mesin WZR M1 dengan menempuh jarak sekitar 2,575 km, yang hampir 2 kali lipat dari batas jarak tempuh biasanya. Faktanya, mesin M1 2019 ini adalah mesin lama yang bisa memenangi balapan di era MotoGP 4 tak. Morbidelli telah mencapai ketiga kemenangannya dengan motor Yamaha M1 2019, menggunakan putaran mesin yang lebih rendah dengan tujuan untuk menghemat mesinnya yang semakin lelah, yang membuat M1-nya menjadi sangat lambat 11,3 km per jam, lebih lambat dari speed 332 km per jam motor Ducati Miller. Saat ini Morbi hanya mempunyai dua mesin yang masih hidup, satu dengan valve ilegal atau non-homolog yang dicekal dan tidak boleh dipakai, dan kini tinggal satu dengan jarak tempuh yang mengerikan. Jika dengan mesin ini ia bisa mendapatkan poin di seri terakhir Portugal, maka mesin M1 yang dipakai Morbidelli akan memecahkan rekor mesin paling handal di lintasan. Pembalap tim Monster Energy Yamaha Valentino Rossi memandang Franco Morbidelli sebagai salah satu lawan yang wajib diwaspadai pada musim depan, sebab Morbidelli tampil begitu kompetitif pada musim ini. Rossi pun menilai sosok Morbidelli tak hanya menjadi masalah bagi segelintir pembalap, tetapi semuanya karena diyakini bakal tampil jauh lebih meningkat. Pada tahun 2017, hal-hal sedikit berbeda karena M1 tahun itu sangat berbeda, sulit untuk dikendarai, kadang-kadang fantastis tapi di trek lain justru sebaliknya.
Selain itu, tidak bisa dikendarai saat basah. Kali ini perbedaan antara motor 2019 dan 2020 tidak terlalu besar. Franco Morbidelli menjalani musim yang luar biasa. Dan saat ini saya pikir ia adalah pembalap tercepat di MotoGP yang dalam kondisi terbaik. Itulah yang membuat perbedaan. Ia berhasil bereaksi terhadap tekanan yang diberikan kepadanya oleh Quartararo tahun lalu dengan menjadi lebih kuat. Saya pikir ia akan menjadi masalah bagi semua orang pada tahun depan, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.